So, ini buku-buku yang saya suka baca ya untuk mengisi hari-hari saya. Halo guys, apa kabarnya kalian semua? Saya berharap kalian semua tetap dalam kondisi yang baik, sehat, dahsyat, luar biasa ya. Selalu diberkati Tuhan. Amin. Oke, welcome to my channel Apri Joel TV. Dan hari ini adalah hari yang luar biasa. This is the World Book Day, Hari Buku Sedunia, dan juga Hari Copyright atau Hak Cipta Sedunia yang diadakan oleh UNESCO tanggal 23 April tahun 1995 untuk mengingatkan kepada masyarakat tentang peran pentingnya membaca. Jadi membaca itu sangat penting karena itu menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita dan pengertian akan banyak hal. Nah, sekaligus juga sesuai dengan yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya tentang 14 hal apa saja yang bisa kita lakukan selama kita di rumah, mengingat kita masih ada dalam masa-masa social distancing ya, apalagi ini PSBB, dan ternyata PSBB sudah diperpanjang sampai 1 bulan ke depan, yaitu sampai 22 Mei. Artinya ada banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah kalau kita bosan ya. Jadi teman-teman boleh nonton video saya tentang 14 hal apa saja yang bisa kita lakukan di rumah. Tapi di sini saya mau nambahin satu video tentang peran penting membaca. Apa aja manfaat daripada membaca? Tujuan membaca itu apa? Dan kenapa saya punya buku sebanyak ini? Karena memang saya dari dulu suka membaca, sangat suka ya. Nah, tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa dulu klik tombol subscribe di bawah ini, like, supaya teman-teman bisa tahu lebih banyak video-video saya yang akan datang, video informatif, edukatif, dan berguna lainnya. Oke, kalau teman-teman sudah subscribe, langsung saja kita masuk ke topiknya. So, ini buku-buku yang saya suka baca ya untuk mengisi hari-hari saya. Ya, ini yang saya sudah baca, berkali-kali. Saya suka baca berkali-kali ya. Nah, sisanya saya baru baca 1 kali, dan bahkan ada banyak yang saya belum baca sama sekali. Kenapa kita mesti rajin membaca? Ada 3 hal. Yang pertama, karena semua orang-orang sukses selalu membaca ya. Kalau teman-teman tahu, ada Bill Gates, ada Mark Zuckerberg, ada Warren Buffett, Robert Kiyosaki. Mereka semua rata-rata memiliki kebiasaan, habit, kesukaan untuk membaca. Ada yang membaca 1 hari setengah jam, 1 jam. Ada yang 1 minggu akan menghabiskan satu buku. Ada yang selama 1 bulan menghabiskan sampai 10 buku ya. Macam-macam variasi cara-cara orang membaca. Tapi yang terpenting, membaca itu dijadikan mereka kesukaan ya. Dan yang kedua, because the future belongs to those who like to reading the book. Jadi saya menemukan kalimat ini ketika 10 tahun yang lalu, ketika saya membaca sebuah buku, dan di buku itu saya dipicu untuk menjadi semangat dalam membaca buku. Dan di situ dikatakan bahwa masa depan itu adalah milik mereka yang suka membaca. Dan yang ketiga adalah orang yang suka membaca, mereka akan menguasai banyak hal. Nah guys, ada 10 manfaat daripada membaca. Apa aja? Let's check it out. Yang pertama, sebagai pengetahuan. Orang yang suka membaca, dia akan memiliki pengetahuan yang banyak. Dia akan pasti berbeda dengan orang yang lain, karena dari buku itu mendapatkan berbagai sumber informasi dan juga berbagai pengetahuan ya, sumber pengetahuan, sumber pengertian. Jadi pasti jelas beda orang yang suka membaca dan orang yang nggak suka membaca. Orang yang membaca akan tahu banyak hal, sedangkan orang yang tidak suka membaca, dia akan sangat kekurangan banyak hal ya. Yang kedua, mengurangi stres. Mungkin kita pulang dari kerja, kita pasti banyak pikiran, banyak hal yang kita pikirkan. Nah, ketika kita membaca, itu akan mengurangi stres, karena itu akan memberikan
relaksasi tersendiri, itu akan memberikan ketenangan tersendiri. Yang ketiga, memperbanyak perbendaharaan. Orang yang rajin membaca, dia akan memperbanyak perbendaharaan katanya dia akan memperbanyak kosa katanya dia. Mungkin dia yang ketika berbicara suka terbata-bata, dia nggak pede berbicara, dia yang kurang fasih dalam berbicara. Ketika dia suka membaca, ketika dia rajin membaca, itu akan membuat dia menambah perbendaharaan kosa katanya, sehingga ketika dia berkata-kata, dia bisa jadi lancar dan dia bisa jadi fasih. Yang keempat adalah untuk memulihkan memori. Saya salah satu contoh orang yang dari kecil, dari SD, SMP, saya sangat lamban dalam menangkap, memori saya tidak bagus. Saya suka lupa dengan banyak hal. Saya suka tidak menangkap pelajaran-pelajaran di sekolah. Saya suka selalu telat untuk menangkap. Jadi saya adalah orang yang daya tangkapnya sangat lemah. Tapi ketika masuk SMA, saya suka membaca, saya rajin membaca, dan itu membuat saya memulihkan memori di otak saya, dan membuat saya bisa mengingat banyak hal, dan juga membuat saya bisa tahu tentang banyak hal. Yang kelima, untuk meningkatkan konsentrasi. Seperti yang tadi saya bilang, saya dari kecil, SD, SMP, saya sangat susah untuk menangkap sesuatu. Bukan cuma itu, tapi saya susah untuk berkonsentrasi kepada sebuah mata pelajaran. Teman-teman saya mungkin sangat mudah untuk menangkap mata pelajaran apapun. Banyak teman-teman saya cerdas dan pintar. Sedangkan saya sangat sulit untuk berkonsentrasi. Saya sangat sulit untuk menangkap sesuatu. Itulah yang menyebabkan saya dulu ketika di sekolah, saya sangat susah berkonsentrasi dalam pelajaran apapun, kecuali pelajaran bahasa Inggris dan juga agama, karena saya suka kedua mata pelajaran itu, dan juga seni budaya. Itulah yang disitulah saya akan bisa gampang untuk berkonsentrasi. Tapi selain daripada itu, semua mata pelajaran saya sangat susah untuk berkonsentrasi. Tetapi ketika masuk SMA, saya suka membaca, saya rajin membaca buku apapun. Ya, yang paling khusus adalah buku motivasi tentang keterampilan, tentang self development. Itu membuat saya lebih mudah untuk berkonsentrasi, ya. Dan yang keenam adalah ketika kita rajin membaca, itu menambahkan relaksasi dalam pikiran kita, dalam mental kita. Itu akan menghilangkan kegalauan dan juga kecemasan di dalam diri kita. Karena mungkin kita cemas akan banyak hal, kita galau akan banyak hal, kita kepikiran akan banyak hal, tetapi ketika kita membaca, itu akan membuat pikiran kita lebih tenang, lebih rileks, membuat mental kita, jiwa kita lebih tenang, dan lebih menikmati hari-hari kita. Yang ketujuh, tujuan daripada membaca adalah merefresh otak. Teman-teman, supaya kalian tahu, kalau laptop saja butuh di-refresh, handphone saja butuh di-refresh, komputer saja butuh di-refresh, apalagi otak kita. Kalau komputer atau laptop kita nggak pernah di-refresh, maka dia akan nge-hang, ya. Karena itu otak kita pun juga butuh di-refresh. Cara merefresh pikiran kita supaya sampah-sampah dibuang, supaya hal-hal yang negatif dibuang, supaya semua informasi yang negatif disingkirkan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membaca. Karena dengan teman-teman membaca, itu akan merefresh pikiran teman-teman supaya bisa lebih bersih, lebih fresh, lebih tenang. Yang kedelapan, seperti saya bilang tadi, orang yang rajin membaca, dia akan meningkatkan kepercayaan dirinya. Dia akan lebih mudah untuk bergaul, dia lebih mudah untuk bersosialisasi, dia akan lebih mudah untuk berbicara di depan umum, berbicara di depan kamera, berbicara di depan orang-orang, atau dimanapun dia akan lebih mudah untuk berbicara. Oleh karena itu, ketika Anda rajin membaca, itu akan meningkatkan kepercayaan diri, karena banyak yang Anda tahu. Jadi Anda lebih pede untuk berbicara. Yang kesembilan adalah untuk membangun nilai diri. Ya, dengan seseorang rajin membaca, itu akan membuat dia lebih banyak mengalami pemulihan gambar diri. Dia lebih mengerti tentang nilai-nilai diri, nilai-nilai kehidupannya, tentang tujuan dia hidup, tentang apa tujuan dia hidup, tentang kepribadiannya dia, tentang kekuatan dia, tentang kelemahan dia. So, jadi dengan seseorang rajin membaca, itu akan membuat dia lebih mengerti banyak hal tentang dirinya, tentang skill-skill baru, tentang keterampilan
dan juga tentang kekuatannya dia. So, teman-teman jangan lupa ambil keputusan untuk membaca sekarang. Yang ke-10, membaca itu menambah informasi. Ya, sekali lagi, ada begitu banyak informasi penting yang mungkin kita belum tahu. Jadi ketika kita rajin membaca, ketika kita membaca dengan tekun, itu akan menambah begitu banyak informasi dalam pikiran kita, dalam otak kita, sehingga kita tahu banyak hal. Ini memang hampir mirip dengan yang nomor 1 tadi ya. Nah, ayo teman-teman, saya himbau teman-teman semua untuk lebih memiliki kebiasaan untuk membaca, lebih memiliki kesukaan untuk membaca buku, karena percayalah 10 hal tadi yang bermanfaat itu akan jadi bagian daripada teman-teman kalau teman-teman rajin membaca.